Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, subuh hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita hadir di masjid ini dalam rangka kita ikuti sholat subuh berjamaah dan taklim sehabis sholat subuh. Dan subuh hari ini insyaallah kita akan bisa mengakhiri surat As-Saff ini, ayat terakhir, ayat yang ke-14 ya. Mungkin subuh ini dan besok subuh barangkali ya selesainya ya. Saya baca, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, siapakah di antara kita ini yang siap sedia menjadi penolong agama Allah? Ayat ini diucapkan juga oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan lebih tahsis khusus Nabi Isa AS menyampaikan kepada umatnya. Siapa di antara sahabat-sahabatku yang 12 orang ini yang akan membela, membantu, menolongku dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, maka ayatnya asbabun nuzulnya seperti itu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam telah menyebutkan bahwa apa? Bahwa Nabi ini, Nabi terang-terangan menyebut nama Nabi sesudah beliau. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan kusampaikan kabar gembira kepadamu sekalian, wahai umatku, bahwa sesudahku ada kabar gembira datang, seorang nabi, seorang rasul yang namanya Ahmad. Menurut ahli tafsir, kenapa Isa tidak menyebut Muhammad? Kalau sekedar menyebut Muhammad masih setara dengan dia, maka disebutlah Ahmad, yang terpuji, yang teragung, melebihi dia sebagai nabi rahmatan lil alamin itu. Ya. Kalau menyebut Muhammad berarti sama kelas dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad nabi yang teragung, beliau Sayyidil Mustafa, Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin. Ya. Pemimpin seluruh manusia, pemimpin seluruh para nabi, pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Maka disebutlah Ahmad, yang terpuji, yang teragung, yang termulia namanya, sifat dan karakternya. Nah, Nabi Isa alaihissalam menghadapi umatnya ya sama setiap nabi dan rasul. Likulli nabiyyin aduun, setiap nabi ada musuhnya. Tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Dan Nabi selalu oposisi. Ya. Nabi Isa oposisi, Nabi Ibrahim oposisi dengan Namrud, Nabi Musa oposisi dengan Fir'aun. Mau ikut Fir'aun kan sesat nabi-nabi itu, mau ikut Namrud sesat nabi, maka mereka oposisi, melawan dengan dakwah. Ya, lawan dengan dakwah. Sampai penguasa itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mencintai manusia, melindungi jiwa,
melindungi kehormatan, melindungi harta, melindungi keturunan yang diperjuangkan oleh Nabi. Lebih hebat dari hak asasi manusia apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Isa, coba kamu tanya umatmu itu, kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyi naman ansari ilallah. Coba Muhammad berkata kepada mereka itu, siapa yang akan menolong agama Allah, sebagaimana Isa alaihissalam mengatakan kepada umatnya, siapa di antara saudara yang akan menolong agama Allah bersamaku? Ya, siapa? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka menjawablah hawariyun ini. Hawari itu apa? Itu sahabat artinya. Ya, hawari sahabatku, hawariyun sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu sahabatnya, nama apa sih, panggilannya hawari atau hawariyun. Kalau Nabi kan sahabat, ya. Maka kita dengar hadis hadis Nabi banyak sekali. La tasubbu ashabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebut sahabatnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa untuk bertanya kepada umatnya itu. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Tapi sayang, di kalangan Nasrani pada saat itu mereka pecah belah. Lebih banyak yang kafir daripada yang berimannya. Pecah jadi dua ketika Nabi Isa menghadap bertanya kepada mereka. Pecah menjadi dua golongan menurut Al-Quran ini. Ya. Jadi, yang menang, yang membela Nabi Isa ini disuruh menang oleh Allah. Dibantu kemenangannya. Zahirun itu. Jangan kemenangan yang jelas-jelas terang. Nah, sehingga Nabi Isa terselamatkan pada saat itu, dikepung oleh musuh-musuhnya. Nah, kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dan percaya kepada Isa sebagai Nabi Allah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Coba. Dengan diutusnya Nabi, apa jawaban Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi? Nabi mengatakan, inni mubasyiruni min ahli. Aku diutus oleh Allah sebenarnya sebagai kabar gembira yang telah disampaikan lebih awal oleh saudaraku dulu, yaitu Isa alaihissalam. Coba. Sudah dari dulu. Nah, ketika kaum Nasrani ini pengikut para Nabi Isa ini disampaikan siapa yang akan menolong agama Allah, lalu mereka pecah menjadi dua. Mayoritas mereka kafir kepada Allah dan sedikit mereka yang beriman. Tapi yang sedikit beriman ini ya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Maka di Antioquia, di beberapa negara yang ada di Timur Tengah itu, di Palestina, di Syria, Damaskus, itu Nasrani itu banyak sekali pada saat itu sebar. Nah, dengan demikian bapak-bapak, maka
Kenapa? Apa sahabat-sahabat Nabi Isa ini banyak jadi contoh? Karena memang mereka ini tabah sabar sekali, Pak. Sabar betul. Sebagaimana Nabi Isa sabar, ibunya sabar. Ya, bayangkan saja dari sejak hamil beliau ini sudah menderita. Ibunya difitnah, dituduh oleh orang-orang kafir. Padahal Maryam binti Imran ini, bapak-bapak, adalah wanita yang suci, wanita yang bersih, tapi diumpat, difitnah oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Menderitalah beliau. Naik gunung, turun gunung, dari desa ke desa, dari lembah ke lembah, pindah untuk menyelamatkan anaknya. Ya, bayangkan penderitaan, saking sabarnya. Maka Allah mengaruniakan mujizat-mujizat kepada Nabi Isa AS, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, membuat burung dari tanah dengan izin Allah, menyembuhkan orang buta dengan izin Allah, ya. Kemudian menyempurnakan manusia yang tidak sempurna lahir dengan izin Allah. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mujizat-mujizatnya. Nah, ada dalam satu hadis Nabi bahwa disuruh kita ambil contoh. Disuruh kita ambil contoh tentang umat Nabi Isa ini. Ketika satu saat MUI bapak-bapak nih, saya saat kamu umat Islam ini mungkin satu saat katanya Nabi kacau balau yang tidak keruan sudah, ya, bermusuhan satu sama lain, baik dengan penguasa dengan apa, nanti satu saat ada contoh dikasih oleh Nabi. Apa contohnya? Ya. Lalu Nabi mengatakan ketika menyebut hal-hal yang akan dihadapi nanti, ini hadis khusus kita bahas, Pak, ya. Ketika menyebut tentang penderitaan yang dialami oleh umat Islam, ya. Lalu para sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, qalu ma nasna'u ya Rasulullah, kalau kami telah sedang melewati masa-masa yang tidak keruan itu Rasulullah, bagaimana keadaan kami, bagaimana sikap kami? Jawaban Nabi, sana'u ashabu Isa, cobalah bersikap seperti sahabat Nabi Isa alaihissalam. Nushiru bil manashir wa humilu alal hatab. Pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam membela imannya, memperjuangkan keimanannya, memperjuangkan kebenaran bersama nabinya di muka bumi ini. Maaf, mereka digantung, mereka disalib, mereka dibunuh, mereka dicincang, bahkan mereka dibakar. Mempertahankan imannya. Seperti Ashabul Ukhdud yang dibakar di dalam parit itu. Mempertahankan imannya. Hanya dia mengatakan Allah Tuhanku. Hanya dia beribadah kepada Allah, hanya dia menyembah Allah. Tetapi apa ancamannya oleh orang kafir? Lalu Nabi memberikan umpama, ikuti kesabaran umat Nabi Isa. Mereka dicincang, disalib, mereka dibunuh, digantung, membela imannya. Lalu Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, roh Muhammad ini, jiwa Muhammad digenggam oleh Allah kapan saja dicabut. Ya. Al-mautu fi ta'atillahi khair. Kamu mati dalam taat, dalam taat kepada agama, kepada Allah, itu lebih mulia. Al-mautu fi ta'atil khairun min hayatin fi maksiatillahi azza wa jalla.
Kamu mati dalam taat kepada Allah, walaupun dicincang, walaupun ditembak, walaupun dibunuh, walaupun digantung, walaupun dirajam, tapi kamu taat menyembah kepada Allah, itu lebih baik ketimbang kamu hidup dalam kemewahan-kemewahan, tetapi di dalamnya adalah maksiat, durhaka, melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja betapa menderitanya sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Betapa susahnya. Nabi Isa sendiri tidak punya rumah karena kemana-mana. Kekayaan Nabi Isa itu hanya satu, Pak, sisir patah. Itu hartanya Nabi Isa dalam hadis, sisir. Kita sekarang terlalu berbahaya. Kita hidup mewah, kita hidup senang, makan kenyang, gabah beras di rumah, berdiri di dinding-dinding, lalu kita tidak ibadah, tidak sholat, terlalu rugi kita. Terlalu rugi. Coba lihat penderitaan. Satu saat kalau umur panjang, orang beriman di dunia ini pasti akan mengalami apa dikatakan Rasulullah. Oleh karena itu, insya Allah hadis ini karena panjang, Pak, nanti kita bahas khusus dia. Tetapi inilah ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, Bapak, dengan umatnya, ya. Beliau menurut tarikh, menurut sejarah itu hidupnya 33 tahun. Ya, begitu singkat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tempat-tempat yang teragung mulia dari para nabi dan rasul ini, dan kita umatnya diberikan kekuatan untuk mengikuti dia, mencontohi teladannya, sehingga kita menjadi umat dan umat mereka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.